Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Dan seperti biasa juga sebelum masuk ke materi saya akan mengecek absensi ya. Jadi pertama Delima, oke, Rafia, ya, kemudian Habibi, baiklah, kelihatannya sudah hadir semua ya. So good afternoon, and I hope you all doing well. And today we are going to talk about offering help, and asking for help. Jadi langsung yang pertama, offering help. Nah, here we have to dialogue conversation, and let's start for the first dialogue conversation. Konita. For this Materinya mau habis. first dialogue conversation, I'd like to Delima and Konita to read this dialogue. Jadi silakan bisa dimulai. May I help you? Yes, please. I need an English grammar book. Well, I have Murphy and Anzar. Which one do you want? I want them both. Wait a minute, I will take them for you. Thanks. Baiklah, thank you. Jadi di sini si Sarah ini settingnya di toko buku ya. Jadi si Sarah ini bekerja di toko buku tersebut. Nah, kemudian dia menawarkan bantuan kepada Helen. Nah, dia menggunakan ekspresi "May I help you?" Kemudian si Helen menerima dengan menggunakan ekspresi "Yes, please." Baiklah, lanjut ke dialog yang kedua. And I'd like to Rafian and Habibi to read this dialogue. Oh no, my PPT is so boring. I don't think I have enough time to beautify it. What if I take care of your PPT? Wait, yeah. I guess I can handle it right now. That's very thoughtful of you. Thank you. Nah, jadi di sini si ayahnya katanya PPT-nya membosankan dan dia tidak memiliki waktu untuk memperbaikinya atau memperindahnya. Nah, jadi kemudian anaknya menawarkan bantuan untuk memperbaiki PPT-nya tersebut. Di sini anaknya menggunakan ekspresi what if, kemudian ayahnya menerima dengan menggunakan ekspresi that's very thoughtful of you. Kemudian lanjut offering. Nah, jadi di sini adalah beberapa ekspresi offering yang kalian bisa pakai ketika kalian ingin menawarkan bantuan ke lawan bicara kalian. Nah, di sini yang pertama ada can I help you, kemudian may I help you, kemudian ada juga what can I do for you, kemudian what if,
what if I bla 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 bla, kemudian shall I bla 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 bla, and then how can I help or how can I assist you, kemudian do you need any help. Jadi ini bisa kalian gunakan ketika kalian menawarkan bantuan. Nah, bagaimana responnya? Jadi ada dua respon. Yang pertama yaitu accepting dan yang kedua refusing. Nah, kalau ada orang yang menawarkan bantuan kepada kalian dan kalian menerima bantuan tersebut, kalian bisa menggunakan ekspresi yang ada di sini. Yang pertama, yes please. Yang kedua, yes of course. Yang ketiga, that's very kind of you. Kemudian I do appreciate it. Kemudian thank you. Kemudian that would be very nice. Kemudian bagaimana kalau kita menolak tawaran tersebut? Nah, kita bisa menggunakan ekspresi yang ada. Seperti yang pertama, no thanks. Kemudian I'm sorry. Kemudian that's very kind of you, but I can do it myself, thanks. Kemudian please don't bother yourself. Baiklah, and now asking for help. Jadi di sini ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika meminta bantuan. Langsung saja ini ada can you give me a hand with this? Nah, ini bisa kalian gunakan ke teman yang kalian anggap dekat atau junior kalian atau seseorang yang lebih muda dari kalian. Kemudian ada juga can you help me? Ini umum, sifatnya bisa kalian pakai kepada siapa saja. Kemudian ada could you help me for a second? Nah, ini lebih sopan dan jika kalian meminta pertolongan ke orang yang lebih tua dari kalian, kalian bisa menggunakan yang ini, could you help me for a second. Kemudian ada can I ask a favor? Ini juga masih umum, sama seperti can you help me. Kemudian ada I wonder if you could help me with this. Nah, yang ini bisa kalian gunakan ketika kalian meminta bantuan tapi tidak terlalu memaksa. Jadi orang tersebut tidak harus benar-benar menolong kalian. Kalian bisa gunakan yang ini. Kemudian ada lagi I can manage, can you help? Nah, yang terakhir ini digunakan ketika kalian benar-benar membutuhkan bantuan. Ketika kalian sudah tidak bisa dan butuh seseorang untuk membantu, kalian bisa menggunakan yang itu. Kemudian lanjut respon. Jadi responnya juga ada dua, accepting and refusing. Pertama yang accepting, kalau kita menerima, kalau ada orang yang lain meminta pertolongan, lalu kalian menerima, kalian mau membantu orang tersebut, kalian bisa menggunakan ekspresi yang ada di sini, yaitu yang pertama sure, yang kedua why not, yang ketiga okay, kemudian let me help you, kemudian certainly, kemudian of course, kemudian it's no problem. Kemudian bagaimana respon ketika kalian menolak untuk menolong? Kalian bisa katakan dengan sopan dengan beberapa ekspresi yang ada. Yang pertama I'm sorry, kemudian I'd love to but I'm busy, kemudian I'm afraid I cannot do it, kemudian I'm sorry I cannot help you. Jadi itu ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian tidak bisa menolong orang tersebut. Sekarang lanjut ke praktis ya. Jadi di sini ada percakapan to dialog conversation. The first one we have teacher and student, and here I'd like to
Raffian dan Habibi to read the first dialogue. Bisa dimulai. Okay, siap. Terima kasih, Mister. Hello, Jack. It's me, Ma'am Emma. I left my book in your class. They are on table. Can you bring them to my office, please? Sure, ma'am. Okay, nice info, guys. Oke, baiklah, thank you. Dan di sini saya ingin bertanya juga kepada Raffian dan Habibi ini, yang mana merupakan sebuah ekspresi asking for help dan responnya. Jadi yang mana? Can you bring them to my office, please? Terus responnya, sure, Mayor. Nice info. Oh, oke, benar ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, we have Dad and Jack. I'd like to Vanita and Brian to read this dialogue. Oh no, my PPT is so boring. I don't think I have enough time to unify it. Jack, I need some help, please. I'm sorry that I project is good, but I can ask Anna to help you. It's okay, I will let know. Thank you. Good luck for your project. Nah, kalau di dialog conversation yang kedua ini, yang mana di kalimat yang merupakan sebuah asking for help and responnya? I need some help. Kemudian responnya? Confusing, I'm sorry. I'm sorry that. Ya benar ya, jadi jawabannya benar. Jadi kelihatannya kalian semua sudah paham untuk materi yang saya bawakan hari ini, dan that's enough for today. And thank you for coming, thank you for your attention. Let's I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi